Cek, aman? Coba ngomong Bim. Cek, cek. Oke. Halo semuanya, balik lagi bersama kita berdua di segmen PSS Podcast Santai. Oke Bima, di siang yang panas kali ini kita akan mau bahas apa sih Bim? Kita membahas tentang berita hoax di media sosial nih Davi. Wah ya itu bener banget itu, jujur aja aku setiap scroll TikTok itu sekarang tuh udah ada, marak kayak ya. berita-berita hoax gitu ya. Soalnya beberapa kali aku lihat berita hoax itu sudah mulai menyebar. Ya, Merajalela juga. itu Ya, bener-bener benar wah sekali. gitu, sampai aku kan pernah itu ngirim ke keluarga aku kan. Ya. Sampai mamaku tuh percaya Bim kalau itu tuh beneran ada. Ya. Padahal kan aku bilang hati-hati ini video hoax. Ya. Cuma mamaku tuh udah kayak Terpengaruh gitu loh, karena mereka mungkin ya untuk orang tua Ya. kita itu masih kurang sosialisasi kurang. tentang Media sosial itu sendiri. Ya, benar sekali. Mungkin di sini akan kita bahas tentang hoax nih guys. Ya, benar sekali. Karena mungkin hoax itu sekarang tuh sudah sudah bener kata Bima tadi, sudah menguasai. merajalela, dan sekarang itu ditambah ada AI. namanya AI. Ya, benar. Sekarang tuh bener-bener AI itu bahaya banget gak sih Bim? Bahaya. Jujur. Soalnya kayak AI itu sekarang tuh nggak hanya kita tuh bisa nyari tugas atau Ya, apa, dan benar. sekarang tuh video AI tuh udah banyak Banyak banget. Kamu pernah lihat nggak sih Bim yang jadi kayak si orang itu atau konten creator itu tuh bikin video AI seolah-olah itu tuh ada gitu dan terjadi. Ya, ada pernah lewat dan sering itu. Ya kan? Ya. Itu menurut kamu gimana Bim? Itu menurut aku sih agak sering mengecoh orang. Jadi tuh orang tuh nganggapnya ini kayak beneran gak sih, ini bohongan atau beneran gak sih. Nah ya kan, itu Ya. bener-bener menurutku kalau misalnya sosialisasi AI itu kurang, itu bikin orang itu semakin terpercaya Ya, dengan benar sekali, dengan adanya video-video hoax yang diproduksi atau dibuat oleh AI itu sendiri, teman-teman semua. Oke, di sini mungkin kita langsung bahas aja kali ya. Siap, boleh. Dari hoax itu sendiri, menurutmu hoax itu kayak gimana sih Bim? Hoax itu seperti adanya berita atau video yang beredar di sosial media tapi itu masih belum jelas kebenarannya. Nah itu benar sekali Bim. Yang teman-teman tahu tentang hoax itu mungkin banyak juga tentang hoax itu nggak semacam tentang berita hoax saja, maksudnya bukan berita ngaca saja, itu bisa saja dijadikan suatu framing media teman-teman. Benar sekali. Jadi membuat orang itu terpengaruh, terinfluence, terpercaya juga. Akhirnya dari berita tersebut menyebar kemana-mana Benar itu. sekali. Jadi membuat huru-hara gitu ya teman-teman semua. Ya. Oke. Mungkin di dalam teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang yang di zaman modern itu mungkin ya di sisi lain AI itu memberikan manfaat besar teman-teman. Untuk kita tuh memproduksi Ya, gambar, terus mencari mungkin sedikit pengetahuan. Tapi dengan mencari sedikit pengetahuan pun kita harus bisa filter teman-teman. Ya, harus riset terlebih dahulu. Harus riset Ya, juga karena kalau 50-50 sebenarnya. nah, kalau misalnya kita dari nyari, misal kita buat prompt di AI, misal aku ambil contoh di ChatGPT. Ya, boleh. Misal kita lagi ada tugas ya, lagi ada tugas, kita coba buatkan satu makalah dengan berisikan dan tema dan sumber jurnalnya Ya. misalnya. Itu dengan otomatis teman-teman, dengan waktu kurang dari 1 menit itu makalah sudah jadi langsung teman-teman. jadi. Langsung Deret itu gitu. semua dengan sumber-sumbernya, dengan wah pokoknya lengkap deh. Jadi dengan adanya teknologi intelligence ini benar-benar membuat Ya, orang tuh sangat-sangat simpel Ya, teman-teman, benar gak sekali. perlu mikir-mikir keras, Ya. gak perlu memakan waktu yang banyak gitu. Jadi menurutku AI ini ya sangat membantu Sangat juga membantu. gitu kan. Cuma kan kita sebagai konsumen ya Ya. yang memakai gitu ya, yang memakai itu kita harus Lebih juga bijak lagi dengan betul memakai AI. harus bisa lebih bijak lagi tentang penggunaan teknologi AI itu. Mungkin dari kamu nih Bim, kalau misalnya kamu pakai AI nih, kamu biasanya ngapain dulu? Biasanya tadi sih yang bener tadi kata Kak David tadi, kayak bikin makalah Ya. terus bisa langsung jadi muncul. Heeh. Tapi biasanya aku riset lagi kayak nyari jurnal-jurnal, jadi nggak langsung aku kopas. Nah mungkin kayak lebih riset lagi tentang tugas itu juga sih. Nah itu betul sekali Bim. Soalnya kalau misal kita nggak filter Itu dan makanya. riset dulu ya teman-teman, itu sama saja kita tuh bisa dibodohi juga Ya, teman-teman. benar. Karena kalau misalnya terus-terusan kita seperti itu gitu, misal kita langsung buat promnya dan langsung kita ekspor, Ya. itu
sama aja kita tidak mencari tahu tentang. Nah, dan Jadi AI itu tidak selamanya benar ya guys. betul teman-teman. Itu mungkin kita harus bijak-bijak lah Ya ya sebenarnya memakai teknologi AI ini. virtual. Betul. Nah, sekarang juga kan yang tadi kita sempat senggol di awal itu tadi di intro ya teman-teman. AI ini sudah marak di sosial media. Dengan adanya video-video yang beredar yang membuat itu tuh bisa saja menjadi suatu framing media dan mengarah ke berita hoax teman-teman. Sekarang itu sudah banyak konten kreator yang mungkin menggunakan AI itu untuk suatu bahan kontennya teman-teman. Ya benar dan Ya banyak kan? itu. Nah, dan ada beberapa sivitas akademika juga yang mungkin oke, kita sudah mulai memasuki zaman teknologi 5.0 gitu. Nah, cuma kalau kita lihat ya dari AI itu sendiri mungkin sebenarnya bagus untuk dijadikan suatu kemajuan ya Ya, dan modernisasi dari konten itu sendiri. ya. Cuma kalau misalnya menurutku ya Bim, ini pandanganku aja, kalau misalnya kita terlalu terlalu mengandalkan AI, jadi dari kreativitas orang itu sendiri tidak Berkurang. terlihat. Iya benar sekali. Ya kan, Iya. tidak terlihat. Soalnya kenapa? Ya itu Terlalu dengan tergantung gitu. terlalu tadi tergantung sama kepada AI itu kan. Soalnya ya namanya kita kan belajar gitu selama bertahun-tahun, ya kita harusnya ya tahulah gitu AI, kita harusnya Ya. bisa mencari inspirasi mungkin. Ya. Mungkin kalau misalnya kita mentok nih Bim, aduh aku mentok banget nih. Nah, bisa nih kita pakai AI buat ya, benar. cari inspirasi Referensi, ya. atau mungkin minta bantuan AI. Cuma itu kita sekedar bantuan saja teman-teman. Jangan kita terus-terusan mengandalkan AI gitu. Apalagi Gen Z yang sekarang Nah, suka-suka yang simple. betul Ya. sekali Bima. Jadi makanya AI itu sangat terbantu dan tapi kita harus juga meriset-riset lagi dan terlalu tergantung kepada AI. Nah Bima, dengan adanya AI ini mungkin dampak untuk teknologi informasi dan komunikasi itu menurutku ya ada beberapa dampak yang besar juga sih. Yang pertama itu mungkin kecepatan dari penyebaran informasi itu sendiri. Jadi dengan adanya AI itu informasi itu mungkin ya terbantu gitu untuk tersampaikan ke media sosial benar, gitu, ya. ke masyarakat Ya. gitu kan. Jadi Terus lebih cepat. nah, yang kedua itu algoritmanya teman-teman. Jadi algoritmanya itu kalau misalnya menurutku itu TikTok tuh sekarang sudah cepat ya teman. Misal kita satu hari itu melihat video viral dan besoknya tuh sudah berganti gitu. Iya, benar. Jadi kan cepat banget Iya, itu cepat. menjadi bias gitu kan. Nah, cuma itu yang dampak negatifnya, kita hendaknya namanya literasi teman-teman. Yes, benar. Tidak riset, tidak membaca dan tidak mencari tahu yaitu. Jadi dengan adanya AI ini mungkin minat bacanya Jadi masyarakat berkurang. Indonesia itu Iya. berkurang banget Bima. Oke. Oh ya, yang terakhir juga ini penting banget teman-teman. Jadi meningkatnya kepercayaan publik dengan adanya video AI tersebut atau berita hoax yang dikonsumsi atau diproduksi oleh AI itu, tingkat kepercayaan masyarakat itu sangat-sangat tinggi. Yang tadi saya sempat bahas juga, sering kali saya bahas, dengan adanya video AI ini masyarakat tuh gampang percaya teman-teman. Iya, benar. Ya kan, Iya. itu dengan contohnya tadi dari keluargaku Ya. sendiri ya Bima juga. Langsung Aku percaya. awalnya tuh cuma mau ngirim iseng gitu iseng ya, gitu, terus kayak hati-hati dengan video kayak gini. Ya. Cuma dari keluargaku itu emang langsung langsung gitu. percaya dengan adanya video AI yang dibuat oleh Prom itu loh. Jadi yaitu dari kasus tersebut AI itu sudah sangat mencuci otak Iya, lah, benar sekali. mencuci Ya. otak gitu. Nah itu dia Bima ya, itu beberapa dampaknya sih Bim. Mungkin kalau misalnya itu dampak itu masih banyak, ada dampak positif dan dampak negatifnya gitu, oke. Nah yang tadi kita sempat bahas juga ada beberapa kasus nih Bim di platform TikTok. Nah kalian pernah lihat gak sih kayak misal ada suatu konten di situ tentang, misal kita contohnya ambil Raffi Ahmad. Nah Raffi Ahmad itu dengan di videonya seolah-olah Raffi Ahmad tuh sedang berbagi-bagi rezeki ya teman-teman ya. Sedang seolah-olah tuh kayak misal kita dengan cara kalian follow ini saya akan bagi rezeki 50 juta ke teman-teman semua yang beruntung gitu. Padahal dari Raffi Ahmad itu sendiri Nggak ngomong, tidak tidak, ngomong itu, tidak tidak ada campaign kayak gitulah gitu. Jadi dari situ kan secara itu kan ya namanya juga teknologi ya, kita tidak bisa kupungkiri gitu. Cuma kan dari situ kan kita juga menurunkan citra dari artis itu sendiri. Iya, benar sekali. Dari pribadi itu sendiri, dan itu namanya framing media Bim. Jadi seolah-olah tuh
ada gitu padahal nggak ada kan. Nah itu contoh kasus pertama Bim. Yang kedua itu yang misalnya beberapa promosi produk. Oh iya, Biasanya sekarang udah banyak iya menggunakan banyak. AI kan. Nah, oke, menurutku itu suatu gebrakan bagus soalnya produk itu yang namanya mempromosikan itu ya penting kan ya. Ya penting. Dengan ada bantuannya AI ya mungkin menurut perusahaan itu jadi Bisa lebih gampang untuk lebih ya gampang. mempromosikan Ya, barang betul dia. sekali. Jadi terbantu juga lah ya. Ya, Oke teman-teman, mungkin kita agak jeda sedikit untuk azan ya teman-teman. ya benar sekali. Karena kita menghormati juga gitu. Oke, Baru kita aja balik nih. lagi teman-teman di segmen selanjutnya. Oke teman-teman, kita balik lagi nih. Tadi kita sempat istirahat bentar ya Bim ya. Iya, benar Kita sekali. break isomah. Ya, Nah, oke kita akan melanjutkan pembahasan yang di segmen sebelumnya tentang hoax, AI dan framing media. Oke teman-teman. Tadi kan kita sempat bahas tentang kasus-kasus di TikTok gitu ya. iya benar. Dan beberapa sosial media lainnya gitu yang sudah mungkin sekarang tuh sudah marak-maraknya gitu teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas kenapa sih masyarakat itu mudah terpengaruh Bim. Nah, kalau menurutmu gimana Bim? Mungkin masyarakat mudah terpengaruh karena kurangnya itu tadi literasi sama kurangnya mengenal perkembangan media dari itu tersebut, makanya jadi kayak gampang terpengaruh, gampang terpercaya sama gampang menyebar berita-berita itu tersebut Oh tanpa iya. adanya riset ataupun apa gitu. Cuma menurutku juga Bim, tadi itu yang kamu bilang itu benar Bim. Cuma yang paling gampang masyarakat melihat atau mudah terpengaruh itu dari visualnya Bim. Iya benar. Nah, dari visual-visual video yang diproduksi atau dibuat oleh konten Konten-konten kreator itu sendiri yang membuat dari AI gitu, prom ya. menurutku sangat-sangatlah apa ya, Iya, meyakinkan gitu dari visualnya. Yang tadi kita sempat bahas yang tentang video-video yang diproduksi oleh AI yang menggunakan prom-prom yang benar-benar yang meyakinkan itu kalau video itu Nyata. nyata Iya, gitu padahal itu tuh video buatan AI AI. gitu. Nah, itu dari situ masyarakat tuh kayak mudah terpengaruh dan mudah yakin gitu bahwa video itu tuh bener adanya karena ya Iya. menurutku sekarang itu bener-bener AI itu canggih banget Bim. Iya benar, emang nyata banget sih. Nyata banget Hari soalnya pertama masuk neraka, Cek. dari semua visual yang ada entah dari orangnya, Ya. dari lingkungan sekitarnya itu bener-bener nyata Bim. Soalnya kayak walaupun ada beberapa obstacle ya yang Ya, mungkin yang kelihatan gitu yang ya masih kelihatan itu buatan AI. Cuma menurutku dari apa namanya dari pandangan mata, tuh itu bener-bener sedikit kelihatan Iya. itu kalau buatan AI itu. Nah, yang itu selanjutnya gitu di efek sosialnya Bim. Nah semakin sering muncul itu masyarakat tuh semakin apa ya mudah percaya juga semakin dianggap besar gitu. Jadi kan misal kita namanya juga algoritma TikTok gitu. Apa yang kita like, apa yang kita dapatkan gitu. Jadi misal kita pertama nge-like video AI, misal pertama kita video menyukai video AI pertama, pasti di bawahnya akan Ya, selanjutnya ada ya, lagi. benar. Nanti selanjutnya Ada ada lagi. lagi. Nah, di situ yang tadi aku bilang semakin sering muncul semakin dianggap besar gitu. Ya. Karena namanya sosial media ya Bim ya. Semua itu pasti ada gitu. Iya. Siapa sih yang nggak pakai sosial media? Nah, Ya kan? itu. Apalagi TikTok. Nah, jadi di situ ya kita bisa simpulkan masyarakat tuh mudah terpercaya karena seringnya video tersebut tuh bermunculan Ya. gitu Bim. Nah, Mungkin kalau menurut aku kita harus eh, adanya sosialisasi dengan Ya. orang-orang yang mudah terpengaruh, mm. apalagi kayak gen yang sebelum kita Ah, kan iya, benar-benar. tidak menguasai banget tentang media tersebut. Betul, betul. Jadi kita sebagai Gen Z yang sejak kecil sudah merasakan digital, Hah? kita seharusnya memberikan sosialisasi kepada mereka agar tidak terpengaruh dengan video-video tersebut. Ah, itu. Nah, oke Bim, kita nih udah di penghujung pembicaraan kita nih. Iya, nggak kerasa nih. Mungkin kesan pesan kamu untuk pembahasan kita kali ini gimana Bim? Mungkin kesan dan kesannya tentang pembahasan kita kali ini, jadi perkembangan AI itu memang sangat cepat sekali dan Betul. emang berdampak sangat besar bagi Ya. kita tuh. Mm-mm. Terus apalagi tadi adanya beritanya hoax tentang AI, Betul. jadi kita tuh harus bisa kritis lagi, bisa ngecek lagi kebenarannya dari video tersebut dan bijak dalam menggunakan sosial media.
Benar sekali. Nah, menurutku juga ya perkembangan AI ini membawa tantangan besar itu sendiri untuk penggunanya teman-teman. Jadi sebaiknya itu kita tuh menggunakan teknologi AI ini dengan cara yang benar gitu, dikonsumsi dengan benar gitu. Karena teknologi AI ini menurutku gebrakan yang sangat-sangat bagus di zaman modern kali ini teman-teman. Ya itu ya. Mungkin segitu aja nggak sih Bim? Mungkin cukup segitu aja. Oke teman-teman, mungkin pembahasan di Kita segmen kita kali kali ini ini di PSS. Podcast apa tadi? Aku lupa tadi. Kok kamu lupa? Panas banget soalnya. Oh iya maaf, itu udah trik banget ya. Di podcast Santai-santai. teman-teman. Mungkin Cukup. segini aja pembahasan kita kali ini. Bye-bye. And say goodbye. Bingung gitu aja, gak apa-apa lah biar lucu dikit. Wah panas banget ya, selamatin dulu ya.